Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memegang detak jantung kita dan yang maha membolak-balikan hati manusia. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan terbaik kita dalam mengolah kesabaran dan ketenangan jiwa. Teman-teman semuanya, pernahkah kamu merasa lelah padahal kamu tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Atau pernahkah kamu merasa sesak di dada dan merasa cemas berlebihan terhadap masa depan yang belum tentu itu akan terjadi? Atau kamu merasa sendirian padahal kamu sedang di tempat yang sangat ramai? Kalau iya, tenang, kamu gak sendirian. Dunia hari ini bergerak begitu cepat. Kita dituntut untuk selalu sukses, selalu terlihat bahagia di media sosial, dan tidak boleh tertinggal. Akibatnya, banyak dari kita yang sakit secara batin. Dahulu orang mungkin menganggap masalah kesehatan mental adalah tanda kurang iman atau kurang ibadah. Namun hari ini kita akan belajar bahwa kesehatan mental justru adalah bagian dari amanah Tuhan yang wajib kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Namun mari kita bedah maknanya lebih dalam. Mengingat Allah bukan sekedar menggerakkan bibir dengan tasbih sementara pikiran melayang kemana-mana. Mengingat Allah adalah menghadirkan kesadaran bahwa saya punya Allah yang lebih besar dari masalah saya. Dalam Islam, jiwa yang tenang disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah. Jiwa ini bukanlah jiwa yang tidak pernah sedih, melainkan bukan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah mengalami masa yang disebut amul husni atau tahun kesedihan ketika kehilangan istri tercinta, yakni Siti Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Rasulullah pernah bersedih, Rasulullah pernah menangis. Hal ini mengajarkan kita bahwa menjadi religius bukan berarti kita menjadi robot atau tidak memiliki perasaan. Merasa sedih atau manusiawi, namun yang dilarang adalah membiarkan kesedihan itu membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental dengan timbangan agama? Ada 3 kunci utama yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada seni penerimaan atau rodi. Banyak kecemasan lahir karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita mencemaskan penilaian orang lain, mencemaskan rezeki tahun depan, hingga mencemaskan takdir. Padahal tugas kita hanyalah bergerak atau ikhtiar, sedangkan hasilnya adalah hak prerogatif Allah. Belajarlah berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku, sisanya aku serahkan kepadamu." Kalimat ini adalah obat penenang paling ampuh bagi pikiran yang berisik. Kedua, jadikan sholat sebagai ruang teduh. Jangan anggap sholat sebagai beban yang harus segera digugurkan. Cobalah sesekali saat sujud berlamalah sedikit. Tumpahkan semua rasa lelahmu di sana. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bisolah," yang artinya, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Sholat adalah waktu di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mengisi ulang energi jiwa kita. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri sebagai amanah. Tubuhmu punya hak untuk istirahat, pikiranmu punya hak untuk tenang. Jangan merasa bersalah jika harus beristirahat. Islam melarang kita menzalimi orang lain, tapi Islam juga melarang kita menzalimi diri sendiri. Makan yang baik, tidur yang cukup, dan menjauh dari lingkungan yang beracun atau toksik adalah bentuk ibadah karena kita sedang menjaga ciptaan Allah, yaitu diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari apa yang telah disampaikan, saya ingin meninggalkan satu pesan untuk kita semua. Jangan pernah malu jika hari ini Anda merasa tidak sedang baik-baik saja. Menjadi seorang muslim bukan berarti kita harus terlihat kuat tanpa celah. Menjadi seorang muslim berarti kita tahu kemana harus membawa kelemahan itu, yaitu bersujud dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kesehatan mentalmu adalah fondasi bagi ibadahmu. Dengan jiwa yang sehat, kita bisa lebih khusyuk dalam sholat, lebih tulus dalam berbagi, dan lebih kuat dalam menebar manfaat bagi sesama. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesunyian. Carilah pertolongan jika beban itu terasa terlalu berat, baik melalui doa di sepertiga malam maupun melalui bantuan profesional yang ahli di bidangnya. Karena menjaga dirimu berarti kamu sedang menjaga amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.